Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madi Biasa dan ini adalah pengerjaan lab dari Google Cloud Scale yaitu berjudul pada lab ini share dulu. Google Kubernetes Engine Quick Start. Oke, overview-nya di sini Google Kubernetes Engine atau GKE memfasilitasi sebuah lingkungan yang telah diatur atau di-manage untuk mendeploy atau dijalankan, managing atau untuk menata, dan untuk scaling dari aplikasi kontainer kita menggunakan infrastruktur Google. GKA, GKE, lingkungan GKE juga secara konsisten, enggak, konsis, menjalankan em, lebih dari satu atau bisa dibilang mesin pada umumnya itu secara secara spesifik compute engine instance yang di grup untuk membuat sebuah cluster container. Lab ini memfasilitasi hands practice latihan hands-on untuk membuat container dan dan aplikasi deployment menggunakan engine Kubernetes ini yaitu GKE. Pada lab ini juga kita akan belajar yaitu membuat cluster GKE, menjalankan atau mendeploy sebuah aplikasi untuk ke eh ke cluster, membuat service Kubernetes dan mendelete cluster. Nah, cluster operation GKE ditenagai oleh engine Kubernetes secara open source untuk manajemen sistem cluster. Kubernetes juga memfasilitasi mekanisme melalui bagaimana cara kita menginteract dengan cluster container kita. Kita juga bisa menggunakan command Kubernetes dan sumber dayanya untuk menjalankan atau mendeploy dan manage atau menata aplikasi kita. Men- Mengerjakan tugas administratif, men-setting policy, dan juga memonitoring atau mengawasi dari kesehatan workload kita yang dijalankan atau di deploy. Oke. Kubernetes juga memberikan contoh kalau desain sama ini running di Google Service itu sangat populer dan memfasilitasi benefit yang sama, yaitu manajemen otomatis, monitoring atau mengawasi, dan juga liveness kehidupan oh, untuk untuk aplikasi kontainernya, scaling otomatis, update secara rolling dan lebih banyaknya atau dan lain-lain. Yang dimana kita menjalankan aplikasinya ke di cluster container menggunakan teknologi yang berbasis pada Google 10 yang berbasis pada aplikasi Google yang berumur 10 tahun, yang berumur 10 tahun dari pengalaman dengan produksi running workload di kontainernya.
Oke, Kubernetes ketika kita menjalankan GKE cluster, kita juga mendapatkan benefit dari cluster management secara advance atau lebih tinggi, yang dimana memiliki fitur RIPA ini, yaitu load balancing untuk compute engine instance, node pools, untuk mendesain subset untuk node dengan cluster sebagai tambahan fleksibilitasnya, out- scaling otomatis untuk cluster node kita, cloud cluster node instance-nya, upgrade otomatis untuk cluster node software kita, node auto repair untuk maintain atau menjaga health kesehatan dari node dan ketersediaan, logging dan juga monitoring dengan cloud monitoring untuk untuk ketersediaan. Untuk visibilitas pada cluster kita. Seperti biasa ada requirement-nya, kita membutuhkan akun dari Google Cloud Student ini. Kalau kita menggunakan akun pribadi, akan bayar. Oke, lama-lama kita start lab-nya. Oh, no. Oke, oh ini saya ada lab yang telah dijalankan. Nah, oh ya lupa dimati. Oke, kita buka. Seperti biasa kita menggunakan incognito window dan split screen. Oke, kita tidak perlu login lagi dikarenakan akunnya sudah sama. Kita cek. Oke, sama 0379C. Ya, kita hanya perlu centang terms of service-nya, tidak perlu mencentang email updates. Kita lanjut ke task pertama yaitu men-setting zona compute-nya di Cloud Shell. Oke, oke, continue saja. Authorize, memberikan izin. Oke, kita setting region compute-nya. Oke, ya, lanjut. Kita setting zona compute-nya. Outputnya seperti ini harusnya. Oke, next. Lanjut ke tas atau tugas kedua yaitu membuat cluster GKE. Oke, kita membuat cluster secara konsisten dari salah satu cluster master mesin dan memultiply atau menggandakan worker mesinnya yang disebut node. Node adalah engine komputer virtual machine instance yang dimana berjalan yang mana menjalankan Kubernetes proses Kubernetes untuk membuat mereka menjadi bagian dari cluster. Oke. Lanjut membuat cluster, right? Outputnya seperti ini. Kalau ada saya ada catatan kalau ada warning kita biarkan saja. Ini membutuhkan sekitar beberapa menit untuk selesai membuat clusternya. Kita tunggu.
Walking, seperti yang dibilang tadi, beberapa menit untuk menyelesaikan membuat cluster. Jika sudah, waktu sudah seperti ini, kalau sepertinya, agak lama. Kita tunggu. Setelah kita selesai, kasih walking. Oke, selesai. Setelah seperti ini, kita cek. Simon, oke, kita lanjut. Mendapatkan autentikasi kredensialnya untuk cluster.
outputnya seperti ini. Oke. Task keempat yaitu mendeploy aplikasi ke cluster. Oke, untuk membuat deployment baru yang bernama Hello Server dari Hello App Container Image, jalankan jalankan komen berikut. Hujan. Outputnya seperti ini. Oke, kita cek. Kemudian komen ini eh, itu udah. Oke. Oh, cuma itu doang. Oke. Kemudian komen ini membuat sebuah deployment object yang di mana merepresentasikan pada ini yaitu Hello Server. Pada kasus ini, image spesifik, secara spesifik adalah sebuah container image untuk deploy. Komen ini juga menarik dari image, contoh image dari dan juga dari kontainer registry bucket. Di sini identifikasi diindikasikan bahwa image spesifik itu telah ditarik. Kalau versinya tidak cocok, versi latestnya atau terlamanya itu akan digunakan. Oke, untuk membuat service Kubernetes yang dimana adalah sumber daya Kubernetes yang membiarkan kita untuk mengekspos aplikasi kita ke traffic luar. Kita jalankan komen berikut. Outputnya nanti seperti ini. Oke, untuk melihat Hello Server, kita running ke back ya seperti ini. Back, ya, get service. Keluar output seperti ini. Oke, kita buka di web eksternal yaitu HTTP localhost eksternal mana? IP eksternal pending. Oh ini dia eksternal ya. Localhost sedang non-spot. Continue to site. Continue to site. Nah, oke. Hello World sudah keluar karena Hello World. Di sini juga ada versi dan hostname kita yaitu Hello Server dengan ID berikut kita cek.
Oke, selesai. Dinilai sini agak lama munculnya. Dan tugas selanjutnya itu, yang terakhir yaitu menghapus cluster. Oke, dan hapus clusternya ini menggunakan komen berikut. Ketika sudah masuk ke perintahnya, kita suruh pencet atau ketik G untuk melanjutkannya atau konfirmasi. Siap, siap, yes. Oke, kita sedang menghapus clusternya. Akan ditunggu berarti. Oke, kita tunggu. Sini juga sudah dijelaskan untuk menghapus cluster akan mengambil beberapa waktu. Membutuhkan waktu beberapa menit. Sama seperti tadi awal, kita menunggu. Oke, sudah selesai. Kita cek verifikasinya di sini. Oke, selesai. Kita tunggu nilainya harusnya muncul. Tapi kalau sini sudah berhasil harusnya 100. Oke, nilainya 100. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.